Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 96. Cerita dimulai, diawali oleh Shin yang beralih ke pendopo Serikat Pekerja Rumput. Terlihat So-hyun datang ke pendopo Serikat Pekerja Rumput. So-hyun memasuki pendopo Serikat Pekerja Rumput. Di dalam Serikat Pekerja Rumput terlihat Jeho sedang melatih anggota baru. Dalam peperangan, tombak lebih baik daripada pedang. Kalian ingin selamatkan, oleh karena itu kalian harus memegang tombak, jadi lakukan dengan benar. Ujar Jeho dengan lantangnya sambil melatih anggota baru Serikat Pekerja Rumput. Yang kemudian terkejut dengan kedatangan So-hyun, dan kemudian berkata, "So-hyun." "Paman," saut So-hyun. "Apa kau di sini untuk menemui ayahmu?" tanya Jeho menghampiri So-hyun. "Benar," jawab So-hyun. "Dia masih meeting sejak pagi ini. Walaupun yang mereka diskusikan itu siapa yang berada di garis depan dan belakang," ujar Jeho. "Di garis depan?" tanya So-hyun. "Kurasa aku ngomong terlalu banyak. Kau lebih baik masuk ke dalam," ujar Jeho. "Baik, Paman," saut So-hyun. Kemudian So-hyun melangkah masuk ke kantor pendopo Serikat Pekerja Rumput. Sedangkan Jeho kembali melatih dan berteriak memberikan instruksi. "Hei, kita hanya berlatih bertahan dan menikam, tapi kalian masih tak bisa melakukannya dengan baik." Kemudian chapter bergeser sedikit ke dalam kantor pendopo Serikat Pekerja Rumput. "Ayah," ujar So-hyun. "Kau di sini anakku?" tanya MC kita. "Aku ingin melihat-lihat sebelum pergi," jawab So-hyun. "Berhenti melebih-lebihkan, kau tak akan pergi lama," ujar MC kita. Mendengar hal itu So-hyun hanya tersenyum. "Kelihatannya ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku," ujar MC kita. "Karena ayah kelihatannya mengkhawatirkan sesuatu yang aneh," imbuh So-hyun. "Hah?" tanya MC kita yang tidak mengerti. "Depan atau belakang? Kalau memikirkannya terus karena tidak ada yang terlalu menarikkan," tanya So-hyun. "Kau benar. Pro dan kontra dari keduanya sudah cukup jelas," jawab MC kita. "Jika kau masih belum memutuskan itu, maka keduanya harus diseimbangkan. Bukannya lebih baik kau mempertimbangkan hal lain?" tanya balik So-hyun. "Hal lain? Apa lagi?" tanya MC kita yang tidak mengerti. Kemudian MC kita teringat akan sesuatu. Lalu kembali berpikir dalam hati. "Benar, jika nanti ada masalah, mau dari sisi manapun." Kemudian Shin beralih kepada Bos Ham yang sedang menemui Tang Gungang. "Garda depan?" tanya Tang Gungang dengan terkejut. "Benar, tolong biarkan kami di garda depan," jawab Bos Ham. Yang kemudian lanjut berkata, "Kami harus menjadi garda depan agar Serikat Pekerja Rumput akan memiliki pengaruh di peperangan warisan nanti. Bukankah itu lebih baik untukmu? Memang benar, kami mungkin tidak kuat, tapi tolong berikan kami kesempatan untuk membuktikan kesetiaan kami padamu." "Aku mengerti, maka aku akan yakin memberikanmu posisi itu," ujar Tang Gungang sambil tersenyum. "Terima kasih," saut Bos Ham. Yang kemudian lanjut berkata, "Dan juga, apa ada lagi yang kau inginkan? Katakan, akan kulakukan yang terbaik untuk memenuhinya," ujar Tang Gungang. "Serikat kita telah berkembang akhir-akhir ini, jadi masalah keuangan kita," imbuh Bos Ham. "Hahaha, kau benar-benar mengkhawatirkan semuanya. Tidak usah khawatir, aku akan menyediakan apapun yang kau butuhkan," ujar Tang Gungang. Kemudian Shin beralih kepada MC kita yang datang menemui Yang. Melihat hal itu Yang berpikir dalam hati. Apa yang dia rencanakan?
Aku menyangka dia akan meminta untuk ditugaskan di bagian belakang, tapi ternyata sebaliknya. Aku percaya kalau orang-orang yang berdiri di garis depan akan penting di peperangan sebesar ini. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengokohkan kekuatan Serikat Pekerja Rumput, ujar MC kita. Bisa saja kita mengalami kerusakan besar sebelum melakukan itu. Kau tahu itu kan, imbuh Yang. Jika mereka yang hidup dengan pedang, takut dengan itu, maka mereka tak akan mencapai apapun, ujar MC kita. Aku bisa menarikmu ke bagian belakang jika kau mau, imbuh Yang. Tidak, tolong tugaskan kami sebagai garda depan, saut MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, aku hanya meminta kau memberi kami perlengkapan. Kami baru saja memiliki orang baru bergabung baru-baru ini. Kenapa kau khawatirkan dengan hal seperti itu? Kau tidak perlu khawatir, ujar Yang. Terima kasih, saut MC kita. Kemudian Sin beralih kepada anggota Serikat Pekerja Rumput yang melakukan persiapan untuk peperangan. Bos Ham, Sam Cho dan Jeho memperhatikan dan mengawasi hal itu. Kita sudah bertaruh sekarang, apakah itu yang benar? Tanya Jeho. Bahkan jika salah, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kita hanya harus percaya dan melakukannya, jawab Bos Ham. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, imbuh Sam Cho menimpali. Yang kemudian lanjut berkata, ketika disuruh memilih keputusan besar, keputusannya tak pernah salah. Kemudian Sin beralih kepada MC kita yang tengah bersama Sohyun. Ayah, apa baik-baik saja untuk kau tetap di sini dan tidak pergi bekerja? Tanya Sohyun. Mungkin aku bodoh, tapi aku tahu mana yang penting. Aku bekerja untuk memberi kau makan dan hidup bersamamu. Jadi ini tidak apa-apa, jawab MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, ada banyak orang yang lebih baik dalam hal bersiap daripadaku. Aku sudah meminta libur 2 bulan jadi tidak apa-apa. Dan juga, itu karena bantuanmu kita berhasil menemukan arah kita. Tetap saja, kau harus memberitahu administrator dan paman Sam Cho untuk berhati-hati. Orang-orang bisa tewas di sana, imbuh Sohyun. Mereka sudah pernah berada di situasi yang lebih berbahaya. Jadi jangan terlalu khawatir. Kata-katamu sudah cukup, saut MC kita. Oke, tapi apa benar Paman Makso akan menerima kedatanganku? Tanya Sohyun lagi. Sudah berapa kali ku bilang, dia itu orang baik, dia mungkin akan marah kepadaku tapi tidak kepadamu. Jawab MC kita. Aku ingin bertemu dengannya secepatnya. Aku penasaran sekali, imbuh Sohyun. Bukannya kau ingin sekali bertemu dengan Ratu Es? Tanya MC kita. Iya, dia juga, jawab Sohyun. Yang kemudian lanjut berkata, Master Naga Terbang juga bilang kalau Ratu Es itu juga orang yang hebat. Mereka berdua adalah pahlawan yang hebat. Tapi aku lebih suka kau tidak melakukan hal seperti itu, ujar MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, aku hanya ingin kau melihat hal baik, makan makanan baik, dan mengatakan hal baik. Aku mengerti, ayah, kau terlalu khawatir, saut Sohyun. Ini sudah keharusan kalau seorang ayah khawatir tentang putrinya, imbuh MC kita. Yang kemudian sedikit terkejut dengan kedatangan seseorang. Terlihat Nenek Yu datang bersama seseorang yang mirip dengan Mira ibu Sohyun sekaligus mendiang istri MC kita. Kau, ujar MC kita yang terkejut. Senang bertemu denganmu, kakak ipar, saut wanita itu. Kau, saut MC kita. Kau pasti Sohyun, tanya wanita itu. Yang kemudian lanjut berkata, maaf karena baru menemuimu sekarang. Kau pasti bibiku, tanya balik Sohyun. Benar, jawab wanita itu. Mendengar percakapan itu MC kita menjadi terkejut. Dan kemudian bertanya, kau siapa, adik ipar, apa maksudmu bibi? Aku tahu kau pasti punya banyak pertanyaan. Aku yakin adikku belum pernah menceritakan tentang aku padamu, jawab wanita itu. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, adiknya,
Bukan Mira yatim piatu sama sepertiku. Karena itu aku tidak pernah sengaja membicarakan tentang keluarga kami. Namaku Yuiera. Dulu aku bekerja sebagai pengasuh nona muda. Aku ingin menyapamu lebih dulu. Tapi ada kendala, ujar Nenek Yu. Yang kemudian dihentikan oleh wanita itu dengan memberikan isyaratnya. Yang kemudian wanita itu lanjut bertanya, tak bisakah kau tahu setelah melihat wajahku? Aku dan adikku itu kembar. Mira, pikir MC kita sambil membayangkan keduanya. Lalu kemudian lanjut berkata, meski ada di depanku pun aku tidak bisa percaya. Pasti ada banyak hal yang ingin kau tanyakan dan ingin kau dengar. Ujar wanita itu. Kemudian chapter sedikit bergeser di dalam kediaman MC kita. Apa kau sudah dengar tentang klan bumi? Tanya wanita itu. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Kenapa klan itu muncul di sini? Kemudian wanita itu lanjut menceritakan sejarah klan bumi. Dia menjelaskan bahwa Mira dulunya anggota klan bumi, salah satu dari 5 klan. Dulu, klan hutan menyerang kami habis-habisan, ujar wanita itu. Yang kemudian lanjut berkata, terlebih lagi, seni bela diri mereka berlawanan dengan kami. Akhirnya, kami terpaksa mundur dan berpencar. Yang tidak mungkin bisa dilakukan kalau saja Mira tidak menjadi umpan dan mengalihkan perhatian mereka. Tidak banyak ahli yang selevel dengan klan hutan di pihak kami. Berkat pengorbanannya, kami bisa kabur dan membalas dendam. Tapi ada masalah. Variabel yang tak terduga, yang tidak diketahui baik aku maupun Mira. Yaitu kau, variabel itu. Aku merasa sangat marah setelah tahu kenapa dia tiba-tiba memutus kontak. Bahkan ketika kami bilang akan menghidupkan kembalikan klan bumi. Tapi aku juga penasaran, dia membuang klan dan saudaranya. Apakah aku sepadan untuk itu? Tanya balik MC kita. Sepertinya tidak ada gunanya menutup-nutupi apapun lagi. Toh itu bukan sifatku. Aku begitu marah sampai ingin membunuhmu. Imbuh wanita itu. Yang kemudian lanjut berkata, aku tidak yakin bisa melakukannya sekarang, tapi dulu tidaklah sulit. Kalau saja kau tidak ada, satu-satunya keluarga kandungku akan kembali. Jangan melototiku seperti itu Sohyun. Alasan kenapa aku tidak melakukan itu adalah karena anakmu. Setelah itu aku mengatakan akan memutuskan hubunganku dengan Mira. Dengan satu-satunya keluarga kandungmu, tanya MC kita. Waktu itu aku sangat marah. Jawab wanita itu. Kalau kau sudah memutuskan hubungan dengannya, kenapa tiba-tiba datang kemari? Tanya MC kita lagi. Aku memutuskan hubungan dengan Mira, bukan dengan keponakanku. Jawab wanita itu. Omong kosong, lalu apa kau juga mengirim orang untuk mengejar kakakku seperti yang kau lakukan padaku? Tanya Sohyun. Tidak, jawab wanita itu. Kenapa tidak? Mereka juga keponakanmu, imbuh Sohyun. Karena ada yang bisa kulakukan untukmu, tapi tidak untuk kedua kakak lelakimu. Ujar wanita itu. Apa itu ada hubungannya dengan menurunkan seni bela diri Dahwasu padaku? Tanya Sohyun. Iya, kau harus mempelajarinya. Jawab wanita itu. Tapi kakak-kakakku tidak, tanya lagi Sohyun. Karena mereka laki-laki, berkat ilmu itu hanya diturunkan ke pihak perempuan. Jawab wanita itu. Yang kemudian lanjut bertanya, bukankah kepalamu terasa sakit? Kau pasti juga menderita demam tinggi. Kau tahu penyebabnya? Tanya MC kita dengan lantangnya. Sudah kubilang, itu berkat yang diturunkan. Jawab wanita itu. Yang kemudian lanjut berkata, aku perlu mengurus Sohyun. Tidak, aku harus. Sudah terlambat. Dia harus segera ikut denganku agar bisa. Ujar wanita itu yang belum selesai berkata. Namun kemudian disela secara tiba-tiba oleh suara yang berkata, sungguh konyol. Mendengar hal itu semua orang di dalam kediaman MC kita menjadi terkejut dan menoleh ke arah sumber suara. Kakek, ujar Sohyun berlari menghampiri kakek tua Jin Gasu. Sudah kubilang jangan melakukan hal sia-sia.
ujar kakek tua Jin Gasu kepada nenek Yu yang bersama wanita itu. Mendengar hal itu wanita itu nampak memperhatikan kakek tua Jin Gasu. Kemudian bergumam, siapa dia, bagaimana bisa? Yang kemudian lanjut berkata, Seomun Jinra mengucap salam pada Yang Mulia. Sepertinya kau baru ingat, saut kakek tua Jin Gasu. Bagaimana mungkin saya tidak ingat? Anda adalah penyelamat klan kami. Kami harus mengukirnya dalam ingatan kami. Ujar wanita itu yang sekarang kita tahu bernama Seomun Jinra atau dipanggil Jinra. Bukankah kau juga mengukir dendam? Tanya kakek tua Jin Gasu. Itu dua hal yang berbeda, jawab Jinra. Kalau begitu syukurlah. Kembali ke pembicaraan, apakah benar kalau Dahwasu bisa menyembuhkannya? Tanya lagi kakek tua Jin Gasu. Iya, Mira bisa menekan kutukan dengan berlatih Dahwasu, jawab Jinra. Kau sendiri menjaminnya? Tanya kakek tua Jin Gasu. Hanya Dahwasu yang bisa, jawab Jinra. Karena tidak ada ruang untuk bercanda di jalan pendekar, satu pernyataan dapat menimbulkan banyak harapan dan dendam. Ujar kakek tua Jin Gasu. Dari yang saya tahu, solusi satu-satunya adalah Dahwasu, imbuh Jinra. Dan kau tahu tentang Dewa Iblis Bumi? Tanya lagi kakek tua Jin Gasu. Yang membuat Jinra menjadi terkejut. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Dewa Iblis, kenapa nama itu muncul di sini? Dahwasu adalah seni bela diri yang hanya bisa dipelajari oleh orang yang sangat berbakat. Mirip seperti kelahiran Dewa Iblis Bumi, ujar kakek tua Jin Gasu. Itu hanya spekulasi, imbuh Jinra. Kau bisa jamin? Tanya lagi kakek tua Jin Gasu. Saya sendiri yang akan bertanggung, ujar Jinra yang belum selesai berkata. Kemudian disela oleh MC kita dengan berkata, siapa kau mau bertanggung jawab atas putriku? Yang membuat Jinra terkejut menyadari posisinya. Lalu berkata, adik ipar, maksudku adalah. Yang belum selesai berkata, namun kembali disela oleh MC kita dengan berkata, jangan ikut campur masalah keluarga kami. Yang membuat Jinra terdiam tanpa bisa berkata-kata. Kemudian Sin beralih ke kediaman naga langit. Uruslah asosiasi naga surgawi, harusnya kau bisa bergerak kapan saja, ujar Tang Mundi. Karena Anda akan pindah, harusnya saya ikut. Bukankah harusnya salah satu dari anak Anda yang mengurusnya? Tanya Tang Guno. Itu ide konyol, mereka semua tidak ada yang becus, ujar Tang Mundi. Mereka sekarang itu penting, berilah mereka kesempatan, imbuh Tang Guno. Kalau tidak punya darah Tang, mereka bukanlah apa-apa. Dan aku sudah memberi mereka kesempatan untuk bersiap perang. Kalau mereka tidak bisa membuktikan diri mereka melalui perang ini, ya sudah. Ujar Tang Mundi. Mendengar hal itu Tang Guno terdiam tanpa bisa berkata-kata. Jadi, bagaimana keadaan serikat pekerja rumput? Tanya Tang Mundi. Mereka melanjutkan proses dengan sekte kecil dan menengah. Jawab Tang Guno. Mereka tidak melakukan penyimpangan, tanya Tang Mundi. Tidak, saya yakin mereka mendapatkan popularitas yang lumayan. Jawab Tang Guno. Kau bilang namanya Hamdae Hueng, tanya Tang Mundi. Iya, meski sempat mengalami penurunan setelah kematian ketua sebelumnya, Songga, akhir-akhir ini mereka semakin disiplin. Jawab Tang Guno. Songga, dia pendekar yang hebat, ia membesarkan penerusnya dengan baik, ujar Tang Mundi. Yang kemudian lanjut berkata, cukup kita awasi terus, kita lihat apakah mereka pantas untuk terus dibawa atau tidak. Kau tidak perlu ikut, orang itu pasti tidak menginginkannya. Yang kemudian Tang Mundi melangkah pergi sambil berpikir dalam hati. Benar, sudah waktunya mengakhiri ini. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.